Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita tujukan ke hadirat Rasulnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan serta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan terangkan tentang sekitar alamul jin. Karena kita ingin meruqyah, kita harus tahu tentang alamul jin. Juga nanti kita akan terangkan alamul malaikah dan setan. Yang kita ambil dari buku yang judul aslinya Alam al-Malaikah al-Abror dan Alam al-Jin was-Sayatin, yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Asqor, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentang rahasia alam malaikat, jin dan setan. Nah, ini kita miliki kalau kita ingin mau belajar ruqyah. Kita dalami dulu tentang alam jin dan alam malaikat. Kita mulai dengan tentang definisi dan pengertian apakah itu jin. Jin adalah alam lain di luar alam manusia dan alam malaikat. Antara jin dan manusia ada sejumlah kesamaan dari segi pemilikan akal dan ilmu, serta kemampuan untuk memilih jalan kebaikan dan keburukan. Jadi jin dan manusia di sisi Allah sama, akan dituntut, akan dihisab, akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di dunia. Yang baik dapat ganjaran baik, masukkan ke dalam surga. Yang buruk dapat ganjaran buruk, akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sama dalam bentuk tanggung jawab. Maka jin dan manusia Allah berikan kesamaan pemilikan akal. Dengan akalnya dia bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diridhoi Allah dan mana yang dimurkai Allah. Ada disuruh nuntut ilmu, jin juga disuruh nuntut ilmu, manusia juga disuruh nuntut ilmu. Manusia ada yang bodoh, jin juga ada yang bodoh. Manusia ada yang pintar, jin juga ada yang pintar, sesuai dengan kadar akal dan ilmu yang diberikan Allah kepada mereka. Jadi jin itu berbeda dari manusia dalam beberapa hal. Yang terpenting adalah bahwa asal ciptaan jin itu berbeda dengan asal ciptaan manusia. Asal ciptaannya berbeda, jadi wujud zatnya juga berbeda. Mereka disebut jin karena mereka tidak bisa terlihat oleh mata. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 27, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya, maksudnya jin-jin itu dan pengikut-pengikutnya, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi jin bisa melihat wujud manusia dari satu tempat yang manusia tidak bisa melihat wujud asli jin. Wujud asli jin manusia tidak ada yang dapat melihat. Ini firman Allah. Gak mungkin Allah dusta ini, gak mungkin. Jadi ini Al-Quran, terlepas dari kedustaan. Jadi kita harus iman secara mutlak dengan Al-Quran, kebenarannya Al-Quran. Jadi tidak ada manusia yang dapat melihat bentuk asli jin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya jin-jin itu dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi yang kita lihat itu yang mungkin kayak pocong, mungkin kayak genderuwo katanya, kayak tuyul dan bentuk-bentuk lainnya yang setiap daerah memiliki penamaan yang berbeda-beda,
itu bentuk jelmaan dari jin. Jin itu menjelma. Di belakang rumah kita kayaknya kakek kita udah meninggal, kayak kakek kita, itu jin yang menjelma dan jadi kakeknya. Oh, menjelma kepada orang yang sudah mati gantung diri, kayaknya ada gantung diri di pohon itu, nampak-nampakan dia orang gantung diri, itu jin yang menjelma orang yang gantung diri di pohon itu. Jadi bentuk asli jin tidak ada satu manusia pun yang dapat bisa melihatnya, tidak ada. Itu dia, ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ada sekarang itu penjelmaan. Kita lihat kayak macam-macam lah, kayak kuda, kayak harimau, kayak manusia, bentuknya suka hati apa yang dia inginkan, yang ingin dijelmakan bentuk yang lain. Nah, itu dia. Berikutnya asal usul jin. Untuk mengetahui asal usul jin ini kita harus pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Nabi SAW, bukan dengan akal dan otak dan kebiasaan masyarakat, enggak. Karena barometer mengetahui yang gaib itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW kalau kita beriman dengan hari akhirat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa jin itu diciptakan dari api. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naril sumum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dan dalam surah Ar-Rahman juga Allah katakan, wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Jadi jin itu dibuat dari api. Walaupun ada perbedaan-perbedaan sedikit, tapi jelasnya dari api. Nah, itu dia, dari api. Berikutnya, kapan jin diciptakan? Tidak diragukan lagi bahwa penciptaan jin itu lebih dahulu daripada penciptaan manusia. Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 26 sampai 27. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris sumum. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Jadi kita tahu berita-berita gaib ini tentang jin, penciptaannya dan apapun yang berkaitan dengannya, itu harus ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa cerita, mengetahui, berbicara tentang yang gaib, tentang jin, tentang setan, alam-alam gaib lainnya tanpa yang diberitakan Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ada manfaatnya. Kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.